Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ayah bejat setubui anaknya demi harta kekayaan. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Kali ini ada cerita yang datangnya dari salah satu narasumber tentang satu kejadian yang dialami oleh kakaknya sendiri. Sebut saja narasumber ini adalah Adi, dan kakaknya sebut saja namanya Karwo. Karwo mempunyai satu anak yang bernama Putri. Mereka ini terbilang orang yang sangat sederhana. Karwo hanya mengandalkan satu usaha, yang secara pendapatannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan selebihnya bisa dibilang susah. Semenjak istrinya meninggal, kehidupan Karwo dan juga Putri, yang sebagai anak tunggalnya, berubah 180 derajat. Yang tadinya orang biasa saja, sekarang kehidupan Karwo mulai berubah. Banyak desas-desus kabar tentang perilaku orang tuanya Putri. Kalau Karwo ini telah melakukan pesugihan. Adi yang sebagai adiknya pernah mengingatkan kepada Putri agar lebih berhati-hati terhadap perilaku bapaknya, yaitu si Karwo. Yang menurut pandangan Adi, sifat dan perilakunya si Karwo mulai berubah. Semenjak meninggalnya ibunya Putri, Adi pernah mengatakan Putri yang sebagai keponakannya harus menurut dan berbakti kepada orang tuanya. Tapi justru yang dialami Putri itu suatu hal yang sangat dilarang agama. Bahkan secara norma pun dilarang. Setelah 1 tahun ditinggal istrinya, Karwo melakukan hal yang tidak pantas, karena dia telah menyetubuhi anaknya sendiri, yang waktu itu masih berusia belasan tahun. Awal kejadian Putri telah disetubuhi oleh bapaknya. Waktu itu Putri sempat menolak, ketika dirinya hendak tidur, bahkan sempat melarikan diri. Namun penolakannya Putri justru berakibat fatal pada dirinya, yang diancam akan dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Berkat bujuk rayuan si Karwo, Putri menyetujuinya, agar Putri yang sebagai anak tunggal bisa menjadi kaya raya dan disegani oleh banyak orang. Dan itu merupakan salah satu syarat ritual pesugihan yang harus dilakukan, yaitu dengan berhubungan badan dengan anak kandungnya sendiri. Putri pun akhirnya menyetujui, dan ritual itu pun dilakukan di hari-hari tertentu. Dan itu terus-menerus terjadi sampai berbulan-bulan. Dari hasil ritualnya itu, Karwo bisa membeli apapun yang dia mau. Aset-aset mahal dibelinya, sampai membangun usaha di berbagai kota telah dilakukannya. Disinilah Putri benar-benar mengalami beban mental. Beban yang membuat Adi sebagai adik kandungnya Karwo merasa murka terhadap apa yang dialami oleh Putri. Tapi waktu itu, Putri belum mengakui kalau kelakuan bejat bapaknya ini dilakukan sudah berbulan-bulan. Dari hubungan terlarang tersebut, kekayaan Karwo dan Putri terus semakin meningkat. Semuanya berjalan mulus, tanpa ada halangan apapun. Karena Karwo dalam 1 bulan sekali selalu berhubungan badan dengan Putri. Karena jika ritual itu dihentikan, akan berdampak pada kelangsungan kekayaan yang mungkin akan hilang dalam sekejap. Itulah yang membuat Putri ini mau tidak mau harus melayani nafsu bejat orang tuanya setiap sebulan sekali. Namun ternyata akibat dari seringnya berhubungan dengan anaknya sendiri, membuat Karwo tidak bisa lagi menyetubui anaknya. Karena ternyata alat kelaminnya Karwo bermasalah. Di 2 tahun terakhir sebelum Karwo meninggal,
Dia mengakui kelakuannya kepada Adi, kalau dirinya melakukan pesugihan dan mempunyai satu penyakit yang tidak bisa diobati. Bahkan dari hasil pengobatan manapun, itu tidak ada satupun yang berhasil. Awalnya di bulan pertama Karwo dirawat di rumah sakit. Di 1 bulannya, Adi dan istrinya dan juga Putri menjaga Karwo secara bergantian, yang pada saat itu, keadaan Karwo sudah sangat memprihatinkan. Alat kelaminnya selalu mengeluarkan darah, itu pun tidak bisa dihentikan. Badan yang kurus, mata yang sudah sayu, nada bicaranya pun sudah melemah. Perawatan 1 bulan tidak menghasilkan apa-apa. Putri yang menginginkan orang tuanya sembuh, sempat membawa sampai ke luar negeri, yang tujuannya untuk kesembuhan orang tuanya. Tapi tetap saja, pengobatan yang modern yang serba canggih itu tidak berhasil. Justru keadaan Karwo semakin memburuk. Selama 2 bulan mengalami sakit, dari rumah sakit pertama dan juga rumah sakit kedua, dirawat di luar negeri pun, semuanya gagal. Di bulan ketiganya, setelah pulang dari rumah sakit, Putri mencoba mencari pengobatan alternatif dengan mendatangkan dukun sakti yang berharap agar bisa mengobati penyakit yang diderita oleh orang tuanya. Karena penyakit yang diderita oleh Karwo, yaitu alat kelaminnya, setiap kali mengeluarkan darah yang sangat bau. Selama 3 bulan, Karwo mengalami sakit. Tubuhnya semakin kurus, layaknya seperti mayat hidup. Ada salah satu dukun yang mengobatinya, dan dia menjelaskan kalau itu semua akibat dari gangguan iblis. Namun tidak ada satupun yang bisa mengobati Karwo agar keadaannya lebih baik. Akibat dari pengobatan dukun itu, keadaan Karwo justru semakin parah, dikarenakan dukun yang dipanggil oleh Putri ternyata berdampak buruk. Dukun itu justru memasukkan hal-hal yang gaib, yang katanya bertujuan untuk menghentikan pendarahan di alat kelamin Karwo. Namun ternyata, itu membuat keadaannya Karwo semakin memburuk. Sampai salah satu ustadz yang pernah didatangkan oleh Putri, dari penjelasan sang ustadz yang mengobati Karwo, ada satu penjelasan. Ternyata itu semua adalah karma atas perilakunya sendiri yang tidak bisa disembuhkan tanpa seizin sang pencipta. Apa yang telah dia tanam, itulah yang dituai. Menanam kebaikan akan menghasilkan kebaikan dan juga keberkahan. Tapi yang ditanam Karwo itu keburukan, itulah yang dia tuai. Sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Singkat ceritanya, 1 minggu sebelum Karwo meninggal dunia, ada satu penjelasan yang membuat Adi sangat murka terhadap Karwo, yang saat itu keadaan fisiknya sudah sangat memburuk. Tubuhnya sangat kurus, dengan kondisi mata yang sudah hitam, dan bicaranya pun sudah sangat lemah. Salah satu pengakuan terhadap Adi, kalau bertahun-tahun lamanya, dia telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri, yaitu si Putri. Saat itu Putri yang ada di sampingnya hanya bisa menundukkan kepalanya dengan tangisan yang keluar dari matanya. Putri di usia yang hampir 30 tahun itu memang belum mempunyai suami, dikarenakan setiap 1 bulan sekali harus melayani bapaknya sendiri. Karena mungkin Putri juga tidak mau jatuh miskin, bahkan lebih parah dari keadaannya dulu. Selama berhubungan dengan orang tuanya, Putri mendapatkan kejayaan, sampai dikenal banyak orang. Tapi ternyata, di balik kesuksesan yang luar biasa itu, ada kelakuan bejat seorang ayah yang melakukan hubungan terlarang yang menjadi salah satu syarat ritual untuk melanggengkan kekayaannya. Karena setiap kali berhubungan, yang dihasilkan sangat luar biasa. Itu pengakuan si Karwo yang mengakui kelakuan bejatnya. Karwo sempat mengatakan maaf untuk Putri dalam posisi terbaring lemas, dengan kata yang terbata-bata diucapkan kepada anaknya. Putri disuruh untuk menikah, tapi kalau selama bertahun-tahun dia melakukan hubungan dengan ayah kandungnya sendiri, tidak memungkinkan juga dia mempunyai sesosok suami yang benar-benar percaya terhadap dirinya. Tapi karena kekayaan yang dimiliki oleh Putri, banyak laki-laki yang datang, tapi hanya mengincar kekayaannya.
Setelah pengakuan tersebut, ada satu kejadian yang membuat Adi merasakan hal yang di luar nalar. Ada satu sosok yang aneh, dengan tubuh tinggi berbaju hitam, datang dan duduk di samping Karwo yang sedang terbaring lemah. Entah siapa sosok itu. Adi yang masih berusaha mencari cara, dan dia mengunjungi salah satu pesantren yang ada di daerahnya untuk mendoakan kakaknya agar dimudahkan dalam sakaratul mautnya. Seorang ustadz atau pria yang mengurus pesantren tersebut dipanggil oleh Adi untuk mendoakan kakaknya. Selama 3 hari berturut-turut, membacakan doa untuk kemudahan Karwo dalam sakaratul mautnya. Seorang ustadz menyuruh Karwo dan Putri untuk mengakui perbuatannya di hadapan para santri. Dengan nafas yang tersengal-sengal dan mata melotot, keadaan Karwo setelah Karwo mengakui perbuatan bejatnya, dan lalu kemudian, akhirnya Karwo pun meninggal dunia. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Putri yang menyaksikan ayah kandungnya meninggal dunia, dia sempat diarahkan oleh sang ustadz yang telah memudahkan sakaratul maut ayahnya untuk Putri melakukan tobat sebelum terlambat. Setelah kematian orang tuanya, kekayaan Putri belum ada perubahan. Putri masih ada pemasukan dari beberapa usaha yang dimilikinya. Masih belum ada kejadian-kejadian yang membuat usahanya itu berubah, walaupun orang tuanya sudah meninggal. Namun dalam kurun waktu 1 tahun, setelah orang tuanya meninggal, ada sebuah kejadian yang dialami oleh Putri. Dia sering bermimpi melihat sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal, sampai dirinya ini merasa ketakutan. Dia melihat sosok ayah dan ibunya sedang disiksa dan dicambuk oleh sosok yang bertubuh tinggi besar, berbaju hitam legam. Sering sekali sosok itu muncul di hadapan Putri dan menyiksa orang tuanya. Bukan hanya 1 atau 2 kali, tetapi hampir setiap hari. Setiap kali Putri tertidur, pasti bermimpi hal tersebut. Sampai Putri datang lagi ke salah satu ustadz yang diantar oleh Adi yang sebagai pamannya. Putri meminta pertolongan, bagaimana caranya agar dirinya bisa tenang tanpa ada rasa takut yang berlebihan, yang setiap kali dia mengingat apa yang pernah dilakukan dan tentang ketakutannya terhadap harta kekayaannya yang pasti akan habis. Kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan itu kini mulai muncul ketika mimpi buruk itu selalu datang menghantui dirinya. Dan selama 1 tahun terakhir, usaha yang dimilikinya mulai mengikis satu persatu, mulai mengalami kebangkrutan. Putri menyadari dan mengakui kalau sepeninggalan orang tuanya ternyata tidak membuat kekayaannya itu abadi. Putri semakin hari semakin terlihat terpuruk. Ketika Putri ingin melakukan tobatnya, dia diminta satu pertanggungjawaban dan harus menerima kenyataan kalau semua kekayaan itu akan habis dan hilang tanpa bekas. Setelah Putri berpikir hampir 1 minggu, Putri akhirnya melakukan taubat nasuha. Walaupun ia sadar benar, dengan kekayaan harta benda, semuanya akan musnah, karena semuanya didapat oleh bantuan jin, lewat ritual yang dilakukan bersama ayah kandungnya. Putri menyadari bahwa segala sesuatu yang berwujud harta atau materi, semua itu akan hilang. Tidak mungkin dia bawa sampai ke liang lahat. Dan itu pun disaksikan oleh Putri sendiri ketika bermimpi tentang orang tuanya yang selalu disiksa, membuat dirinya benar-benar ingin bertobat. Singkat ceritanya, setelah melakukan tobat, hidup Putri benar-benar susah dalam hal apapun, termasuk usahanya mencari jodoh. Tidak ada satupun laki-laki yang mau menerimanya, dikarenakan usia lanjutnya seorang Putri. Walaupun Adi berusaha menjodohkan Putri, tetap saja sampai saat ini, Putri belum menikah. Sementara Adi dan istrinya, dan juga keluarganya, termasuk anaknya, harus bersanding dengan Putri yang hidup sebatang kara. Dan selesai. Semoga apa yang saya sampaikan di cerita ini bisa membawa hikmah, bisa memberikan pelajaran untuk kita semuanya, bahwa harta benda itu hanya bersifat sementara. Apa yang ada dalam kisah ini
kita bisa ambil sisi positifnya. Semua yang ada di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.